Irjen Teddy Minahasa pedagang barang bukti sabu, sejumlah polisi terlibat. Pemirsa, Pelita Indonews TV kembali dengan berita aktual dan mendalam untuk melengkapi potongan berita di ruang publik beberapa hari ini. Inspektur Jenderal Teddy Minahasa menggunakan anak buah dan kaki tangannya untuk menjual sabu. Mengapa masih promosi jadi Kapolda Jawa Timur? Kepala Kepolisian RI, Jenderal Listio Sigit Prabowo tentu saja kaget bukan kepalang. 2 hari sebelumnya, ia menerbitkan telegram rahasia berisi promosi Teddy sebagai Kepala Polda Jawa Timur menggantikan Inspektur Jenderal Niko Afinta. Mendapat laporan Kapolda Metro Jaya, Kapolri memerintahkan anak buahnya menelusuri lebih jauh kebenaran informasi itu. Kemarin Kepala Divisi Propam sudah diminta memeriksa Irjen TM, ujar Sigit di Istana Negara pada Jumat, tanggal 14 Oktober tahun 2022 lalu. Tapi Teddy tak segera datang, ia beralasan sudah mengatur janji dengan dokter gigi pada Kamis pagi. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1993 itu baru mendatangi Divisi Profesi dan Pengamanan Polri dan langsung diperiksa Kamis malam sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Maraton berlangsung hingga keesokan hari. Pemeriksaan awal menyimpulkan Teddy melanggar kode etik. Ia langsung ditahan selama 30 hari di ruang tahanan Divisi Propam sejak Jumat, tanggal 14 Oktober tahun 2022. Padahal, pada waktu yang bersamaan, Presiden Joko Widodo tengah memanggil semua kepala kepolisian resor dan kepolisian daerah serta pejabat markas besar Polri ke Istana Negara. Teddy, 51 tahun, tak hadir dalam pertemuan itu. Irjen TM ditetapkan terduga pelanggar dan dikenai penempatan khusus, kata Sigit. Menurut Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran, Teddy menerima hasil penjualan 1 kg sabu sebesar $241.000 Singapura, atau setara dengan 300 juta rupiah beberapa hari sebelum ditangkap. Narkotika tersebut berasal dari sebagian barang bukti operasi penyitaan 41,4 kg sabu di Kepolisian Resor Bukit Tinggi pada Mei tahun 2022. Teddy mencomot 5 kg untuk dijual lagi. Saat pemeriksaan perdana, Teddy terlihat percaya diri, yakin tak bersalah. Koordinator Pengamanan Joko Widodo saat menjadi calon presiden pada 2014 itu juga menyebar pernyataan tertulis. Ia membantah terlibat perdagangan sabu. Saya bersumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa saya tidak pernah sekalipun mengkonsumsi narkotika, apalagi menjadi pengedar narkotika, tulis Teddy. Jenderal Sigit dan Istana dikabarkan kecele karena telanjur memilih Teddy menggantikan Niko Afinta. Sigit menekan telegram rahasia promosi Teddy pada Senin malam, tanggal 10 Oktober tahun 2022. Esoknya, ia menghadap Presiden Joko Widodo untuk berkonsultasi tentang pemilihan figur Kepala Polda Jawa Timur pengganti Niko Afinta. Pada hari yang sama, Polres Metropolitan Jakarta Pusat mulai menangkap para tersangka jaringan sabu yang diduga terafiliasi kepada Teddy Minahasa. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah strategis karena jumlah penduduknya yang banyak. Staf khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, enggan mengomentari kabar yang menyebutkan istana kebobolan atas penunjukan Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Muhammad Mahfud MD melalui Instagram pada Ahad, tanggal 16 Oktober tahun 2022 lalu, menyitir nasihat pernyataan Teddy di channel YouTube dengan nada menyindir. Turuti nasihat Yang Mulia Teddy Minahasa Putra yang beredar di publik, tapi jangan tiru tingkah lakunya, ujar Mahfud. Peran Irjen Teddy Minahasa terungkap setelah nyanyian Linda Pujiastuti alias Anita dan Kepala Bagian Pengadaan Biro Logistik Polda Sumatera Barat AKBP Dodi Prawiranegara. Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya meringkus Linda di rumahnya di kawasan Kedoya, Jakarta Barat, Rabu, tanggal 12 Oktober tahun 2022 lalu. Pada hari yang sama, penyidik turut mencokok Dodi di rumahnya di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Keterangan D dan L menyebutkan keterlibatan Irjen TM sebagai pengendali barang bukti 5 kg sabu, tutur Direktur Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Juharsa kepada wartawan pada Jumat, tanggal 14 Oktober tahun 2022 lalu. Penangkapan Anita dan Dodi merupakan pengembangan dari rangkaian operasi Tim Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat sejak tanggal 10 Oktober tahun 2022 lalu. Sebelum menangkap Dodi dan Linda, mereka menciduk Kapolsek Kalibaru, Jakarta Utara, Komisaris Kasranto, dan anggota Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Aibtu Janto Situmorang atas kepemilikan 305 gram sabu. Kasranto dan Janto diduga menjual sabu-sabu kepada Hendra dan Siska melalui Abeng dan anggota Polsek Kalibaru, Aibda Ahmad Darmawan. Sebelum menangkap Kasranto dan Janto, polisi menahan Hendra, Siska, dan Abeng. Peran polisi di jaringan ini terungkap lewat kesaksian ketiganya. Mendapati banyaknya personel polisi yang terlibat, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin lantas menghadap Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Fadil Imran. Perintah Kapolda untuk menindak tegas dan mengungkap peredaran sampai ke akarnya, katanya.
Komarudin menggandeng bidang profesi dan pengaman Polda Metro Jaya. Komisaris Kasranto mengaku memperoleh sabu dari Linda alias Anita. Selain menangkap Linda, polisi menggeledah rumahnya dan menemukan 1 kilogram sabu di lemari dapur. Dari sinilah kong kali kong itu terungkap. Linda mengaku mendapatkan sabu-sabu itu dari Irjen Teddy Minahasa lewat AKBP Dodi Prawiranegara. Polisi juga menggeledah rumah Dodi. Mereka menemukan 2 kilogram sabu yang disimpan di bawah laci kamar tamu di lantai 2 rumahnya. Menurut 2 perwira tinggi dan seorang perwira menengah, Anita langsung bicara belak-belakan saat diinterogasi polisi. Ia ditengarai sengaja mengungkap nama Teddy Minahasa dengan harapan kasus perdagangan sabu ini hanya ditutup sampai figur Komisaris Kasranto. Namun perkiraan Anita meleset. Kasus ini justru mendapat atensi khusus dari Irjen Fadil Imran. Kepada penyidik, Anita dan Dodi menjelaskan secara detail bagaimana memperoleh seluruh sabu hingga jatuh ke tangan Kasranto. Kasus ini bermula ketika AKBP Dodi yang masih menjabat Kepala Polres Bukit Tinggi berhasil menggagalkan penyelundupan sabu-sabu 41,4 kg asal Malaysia pertengahan Mei tahun 2022 lalu. Anak buahnya menangkap 8 pelaku dalam kasus ini. Dodi melapor kepada Teddy, lantaran pengungkapan kasus ini merupakan tangkapan terbesar di wilayah Sumatera Barat. Teddy datang ke Bukit Tinggi untuk menghadiri konferensi pers tanggal 21 Mei tahun 2022 lalu. Keanehan muncul sehari sebelum Polres Bukit Tinggi menggelar rilis. Saat itu Teddy menginap di Hotel Santika. Ia memanggil Dodi. Mereka bertemu di dalam kamar hotel. Teddy memerintahkan Dodi menyisihkan 10 kg barang bukti sabu. Biasanya, setelah dirilis ke publik, seluruh sabu yang menjadi barang bukti akan langsung dimusnahkan. "Mas, itu bisa enggak disisain?" "Disisihkan," ujar Teddy kepada Dodi. Kepada penyidik, Dodi mengklaim sempat menolak permintaan Teddy. Seusai negosiasi, ia hanya menjanjikan akan mengambil 5 kg sabu. Saat itu seluruh sabu tersimpan dalam peti kayu di ruangan penyimpanan barang bukti. Pulang dari hotel, Dodi memerintahkan anak buahnya memindahkan seluruh sabu ke ruangannya. Ia mengajak salah seorang kerabatnya, Samsul Marif alias Arif. Keduanya diam-diam mengambil bungkusan berisi 5 kg sabu, lalu mengganti isinya dengan tawas. Dodi mengaku tak satu pun anak buahnya tahu penggelapan sabu itu. Pada hari konferensi pers, seluruh barang bukti sabu bersama tawas sempat dipajang ke hadapan wartawan. Setelah selesai, seluruh barang bukti dimasukkan ke peti, lalu dikubur di halaman Polres. Selama beberapa hari, Teddy meminta Dodi menyimpan narkoba tersebut. Perdagangan sabu baru dimulai pada Juni lalu. Linda menghubungi Teddy. Dalam percakapan di akun WhatsApp tersebut, Linda meminta tiket ke Brunei Darussalam kepada Teddy. Ia hendak menjual keris antik. Linda adalah sahabat lama Teddy, keduanya saling mengenal saat Teddy masih berpangkat AKBP dan bertugas di Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi Daan Mogot, Jakarta Barat, pada 2005. Linda juga dikenal sebagai cepu, informan, yang mengenal banyak anggota kepolisian. Linda menyimpan nomor telepon Teddy dengan nama, My General. Dalam obrolan itu, Teddy menyampaikan memiliki sabu 5 kg. "Barang di tangan saya, kamu jual saja," kata Teddy kepada Linda. "Lo gitu? Sabunnya neng endi, sabunya di mana, Pak?" balas Linda. Bukti percakapan itu sudah dikantongi penyidik. Teddy memerintahkan Dodi menghubungi Linda. Karena gentar, Dodi mengutus Arif untuk menemui Linda. Ia meminta Arif mengaku sebagai Dodi. Percakapan itu berujung agar seluruh sabu ilegal itu dibawa ke ibu kota. Kamis, tanggal 22 September tahun 2022, Dodi bersama Arif membawa sabu 5 kg itu dengan menempuh jalur darat dari Bukit Tinggi ke Jakarta. Mereka tiba 2 hari berikutnya. Hari itu pula Dodi meminta mengantar 5 kg sabu ke rumah Anita di Kedoya. Anita sempat menolak mereka karena sabu yang akan dijual dianggap terlalu banyak. Teddy meminta Linda menerima barang titipan tersebut. Linda luluh. Ia menghubungi Komisaris Kasranto, yang dikenal sejak tahun 2000. "Ini ada barang, Jenderal, mau enggak?" tutur Anita kepada Komisaris Kasranto. Kepala Polsek Kalibaru itu menyambut tawaran Anita dan setuju menghargai sabu tersebut 400 juta rupiah per kilogram. Kasranto hanya menyanggupi membeli 1 kilogram. Awalnya Teddy menolak, ia berharap sabu itu dijual 5 kilogram sekaligus. Teddy akhirnya setuju sabu tersebut dijual secara eceran. Tapi pembayaran harus tunai. Linda mengantarkan sabu itu ke Polsek Kalibaru, ia menerima 400 juta rupiah. Uang itu diserahkan sebanyak 350 juta rupiah kepada Arif yang berpura-pura sebagai AKBP Dodi. Sedangkan Linda mengambil komisi sebesar 50 juta rupiah dari transaksi itu. Arif turut mengambil komisi sebesar 50 juta rupiah. Ia menukarkan uang 300 juta rupiah menjadi 241 ribu dolar Singapura. Uang ini lantas diserahkan kepada Dodi untuk selanjutnya diteruskan ke Teddy.
Dalam kesaksiannya, Dodi mengatakan Teddy sempat marah karena hanya menerima setoran 300 juta rupiah. Teddy menganggap upah kurir hanya 10% dari total harga atau dalam transaksi ini senilai 40 juta rupiah. Teddy kemudian memerintahkan Dodi mengambil sisa sabu sebanyak 4 kg dari tangan Linda. Tak berani membantah, Dodi meminta Arif mengambil sisa sabu 4 kg dari rumah Anita. Meski sabu sudah diambil, Arif kembali mengantar lagi 2 kg sabu itu kepada Anita pada tanggal 3 Oktober tahun 2022. Kasranto ingin membeli sabu lagi dari Anita, tapi ia hanya mengambil 1 kg karena cuma mengantongi uang 200 juta rupiah. Kasranto menjual sabu secara eceran. Sampai akhirnya sabu yang tersisa tinggal 305 gram. Saat itulah ia ditangkap oleh penyidik Polres Metro Jakarta Pusat. Pengacara Teddy Minahasa, Henry Yosodiningrat, membantah jika kliennya disebut menjual sabu yang menjadi barang bukti kasus narkotik. Ia mengatakan Teddy menyisikan sabu dari Polres Bukit Tinggi untuk kepentingan dinas. Rencana buyar karena Dodi Prawiranegara dimutasi ke Biro Logistik Polda Sumatera Barat pada awal Oktober lalu. Mutasi ini membuat kecewa Kapolres karena ekspektasinya naik menjadi Kombes seiring dengan rencana kenaikan Polres Kota Bukit Tinggi menjadi tipe A, ujar Henry pada Rabu, tanggal 19 Oktober tahun 2022 lalu. Henry mengklaim penjualan sabu melalui Anita itu sebagai bagian dari undercover dan delivery control alias operasi penjebakan. Supaya nanti Kapolres dapat prestasi lagi, ucapnya. Teddy, kata Henry, mengaku tak tahu ihwal wujud sabu yang disisikan itu. Ia bahkan tak tahu jumlah beratnya. Belakangan, Henry Yosodiningrat mengundurkan diri sebagai pengacara Inspektur Jenderal Teddy Minahasa sejak Jumat, tanggal 21 Oktober tahun 2022. Teddy tak membantah jika disebut mengenalkan Dodi kepada Linda. Teddy juga mengaku pernah sakit hati kepada Linda. Teddy menuding Linda pernah memberi informasi yang salah mengenai rencana penyelundupan narkotik sebanyak 2 ton melalui jalur laut. Teddy mengatakan sudah menghabiskan uang pribadi sebesar 20 miliar rupiah untuk berburu penyelundup narkotik itu di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka. Saya merugi, ketika dia menghubungi minta biaya operasional ke Brunei untuk jual keris pusaka, tidak saya berikan. Saya tawarkan berkenalan dengan Kapolres Bukit Tinggi karena yang bersangkutan ada barang sitaan narkoba, ujar Teddy dalam rilisnya. Pengacara AKBP Dodi Prawiranegara, Adril Viari Purba, menuding Teddy Minahasa sebagai otak rentetan peristiwa perdagangan sabu itu. Dia membenarkan jika Dodi disebut sempat menolak perintah Teddy untuk menyisihkan seperempat dari 41,4 kg sabu yang menjadi barang bukti. Pihak TM tetap mendesak dan akhirnya dia terima menjalankan perintahnya agar loyal. Makanya dia meminta Arif, tangan kanannya, sampai menukar tawas dengan sabu, tutur Adril. Atas berbagai perbuatan buruk polisi rendahan hingga jenderal seperti Teddy Minahasa dan Ferdi Sambo dalam pembunuhan ajudannya, Kepala Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan saat ini Korps Bayangkara dalam proses pemurnian menjadi emas 24 karat. Kita sedang diayak, kita sedang disaring, ujar Sigit di akun Instagram pada Kamis, tanggal 20 Oktober tahun 2022 lalu. Teddy Minahasa dijerat pasal 114 ayat 3 subsider pasal 112 ayat 2 Jo pasal 132 ayat 1 Jo pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati dan minimal 20 tahun penjara. Begitupun para polisi pedagang sabu lainnya. Makanya, kalau ingin kaya, jangan jadi polisi. Ikuti terus ulasan berita-berita lebih mendalam dan utuh di Pelitaindo News TV dengan cara subscribe, bunyikan lonceng, dan share. Sampai jumpa.